Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Menkoinfra, Agus Harimurti Yudhoyono, (AHY), menegaskan bahwa disahkannya Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, UU TNI, tidak akan mengembalikan duifungsi ABRI. AHY pun memastikan, UU TNI itu tidak serta-merta mengembalikan peran TNI seperti pada zaman masa Orde Baru. Tidak benar kalau kemudian ini akan mengembalikan ke masa Orde Baru, ini tidak benar, atau duifungsi ABRI, kata AHY saat ditemui di Gedung Puri Ardia Garini, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu, 22 Maret 2025. Menurut AHY, UU TNI yang disahkan itu justru memperjelas batasan peran TNI dalam menjalankan tugas-tugasnya, baik dalam operasi militer perang maupun operasi selain perang. Aturan ini juga memberikan koridor yang lebih spesifik terkait di mana TNI dapat berperan di lembaga pemerintahan. Koridornya sudah jelas, ada 10+5 lembaga yang bisa dimasuki oleh TNI dalam batasan tertentu. Ini sangat relevan dengan peran dan tugas TNI, katanya. AHY pun menyebut bahwa salah satu isi UU yang kerap dipersoalkan selama ini yakni terkait batas usia pensiun anggota TNI. Secara internal, TNI memiliki kepentingan untuk meninjau apakah terkait relevansi usia pensiun prajurit dengan kondisi yang ada saat ini. Mengenai bertambahnya pos-pos kementerian dan lembaga yang nantinya bisa diisi oleh prajurit aktif, AHY mengklaim, memang saat ini masih membutuhkan keahlian dari prajurit TNI untuk itu. Selain itu, kementerian dan lembaga yang telah diatur tersebut, juga dianggap AHY masih relevan jika nantinya diisi oleh TNI. Sebetulnya 5 lembaga tersebut juga masih banyak peran yang bisa dijalankan dan memang ada relevansinya dengan tugas-tugas TNI khususnya dalam OMSP, operasi militer selain perang, ucapnya. AHY pun menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk menjelaskan substansi UU TNI ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Berikut adalah rincian poin-poin dalam revisi UU TNI yang resmi disahkan. 1. TNI aktif sekarang bisa jabat di 14 kementerian lembaga. Perubahan yang paling menjadi sorotan adalah perubahan pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian lembaga sipil. Mengacu pada pasal 47 ayat 1 UU TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun, dalam UU TNI baru, poin itu diubah, sehingga anggota TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian lembaga. Dalam UU TNI yang baru tersebut, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian lembaga sipil tersebut. 2. Batas usia pensiun TNI diperpanjang. Poin selanjutnya adalah mengenai batas usia pensiun TNI, yakni diatur dalam pasal 53. Pada UU TNI lama, batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama adalah 53 tahun. Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang menjadi sesuai dengan pangkat prajurit. 2 pasal tersebut adalah pasal paling krusial perubahannya. 3. Tugas pokok TNI. Selain itu, ada juga penambahan poin dalam UU TNI baru di pasal 7 ayat 15 dan 16 terkait tugas pokok TNI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.